Buat banyak pemimpin, sukses itu rasanya kayak jalan di atas seutas tali di atas jurang yang dalam ya kan. Nah hari ini kita bakal bahas apa yang terjadi kalau kita jatuh, dan gimana caranya kita justru belajar terbang setelahnya. Nah, ini dia tokoh utama dalam cerita kita. Seorang eksekutif kelas atas yang karirnya meroket, tapi kemudian justru jatuh sampai ke titik terendah dalam hidupnya. Ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya momen paling anjlok dalam hidup seorang pemimpin justru bisa jadi sumber kekuatan terbesar mereka? Yuk, kita bongkar bareng-bareng alat-alat yang bisa mengubah kegagalan jadi bahan bakar. Oke, kita mulai dengan mendalami kisah Etienne Pieterse. Dia ini tipe orang yang super berprestasi, yang kayaknya nggak pernah bisa bilang nggak, sampai akhirnya tubuh dan karirnya yang bilang stop. Ini cerita klasik ya, naik dengan cepat, tapi jatuhnya lebih cepat lagi. Mungkin banyak nih dari Anda para profesional yang ambisius merasa relate. Bayangin aja, dari puncak karir global, tiba-tiba kehilangan semuanya dalam sekejap. Oke, cerita Etienne tadi kan cuma satu contoh. Sekarang, coba kita lihat gambaran besarnya. Ternyata, ada epidemi senyap yang mengintai para pemimpin di mana-mana. Nah, ini penting banget nih buat dipahami. Burnout atau kelelahan itu bukan sekedar capek biasa. Ini adalah sebuah kondisi medis yang diakui oleh WHO dengan gejala-gejala spesifik yang benar-benar bisa melumpuhkan. Dan ini nih, bagian yang paling bikin merinding. Banyak pemimpin mengalami yang namanya mindful burnout. Artinya, mereka itu sadar betul loh kalau mereka lagi di ambang kehancuran. Tanda-tandanya kelihatan semua, tapi mereka merasa nggak punya kekuatan buat ngerem. Jadi, sadar aja ternyata nggak cukup. Jadi, kenapa sih pemimpin itu rentan banget kena burnout? Nah, di sini kita bisa lihat tempat akar masalahnya. Pertama, tekanan buat jadi pahlawan yang harus tahu segalanya. Kedua, isolasi emosional. Makin tinggi jabatan, makin sepi rasanya. Ketiga, budaya kerja yang salah kaprah, yang menganggap kerja gila-gilaan itu keren. Dan yang paling penting, kurangnya skill buat ngelola stres dari dalam diri sendiri. Oke, terus solusinya gimana dong? Jawabannya dimulai dari satu keahlian yang seringkali jauh lebih penting dari IQ, kecerdasan emosional atau yang biasa kita sebut EQ. Fondasi dari semuanya itu adalah kesadaran diri. Ini bukan cuma soal tahu kita lagi senang atau marah ya, tapi kemampuan untuk benar-benar paham sama peta emosi di dalam diri kita. Nah, yang menarik di sini tuh, kesadaran diri itu dipecah lagi. Misalnya, kesadaran emosional. Itu tuh pas kita lagi rapat terus ngerasa kesel, kita tuh sadar, oh, saya frustasi karena ide saya nggak didengerin. Bukan cuma sekedar marah-marah nggak jelas. Terus, ada juga kemampuan menilai diri secara akurat. Artinya kita mau terima masukan. Dan tentunya, percaya diri untuk berpegang pada keputusan yang kita yakini benar. Nah, dari kesadaran diri, kita naik ke level berikutnya. Regulasi diri. Gampangnya gini. Kalau kesadaran diri itu artinya kita bisa melihat badai emosi datang, nah regulasi diri itu kemampuan buat mengendalikan kapalnya supaya nggak tenggelam. Jadi, intinya adalah gimana seorang pemimpin bisa tetap adem di bawah tekanan. Contoh paling gampang, pas dapat email nyebelin, orang dengan regulasi diri yang baik nggak akan langsung bales pakai emosi. Dia bakal jeda dulu, tenangin diri, baru deh susun balasan yang lebih strategis. Nah, itu bedanya antara reaksi impulsif dengan respons yang bijaksana. Lanjut, pilar ketiga, motivasi. Dan ini bukan soal gaji atau jabatan ya, ini soal dorongan dari dalam diri yang bikin kita terus bergerak maju, bahkan saat situasi lagi sulit-sulitnya. Motivasi sejati itu datangnya dari passion sama pekerjaannya. Pemimpin yang punya motivasi tinggi itu bukan cuma kerja buat ngejar bonus, tapi karena mereka beneran percaya sama misi timnya. Mereka juga orang yang paling optimis di ruangan, bahkan pas lagi banyak masalah sekalipun. Sekarang kita masuk ke skill yang bisa dibilang game changer, empati, yaitu kemampuan untuk beneran paham apa yang dirasain sama orang lain. Tapi jangan salah ya, empati itu bukan berarti kita harus setuju sama semua orang. Empati itu alat buat membangun koneksi. Misalnya nih, Anda bisa aja empati sama anggota tim yang lagi susah bagi waktu antara kerjaan dan keluarga, tanpa harus setuju buat nurunin standar kualitas. Anda paham situasinya, lalu cari solusi bareng-bareng. Oke, dan komponen terakhir yang menyatukan semuanya adalah keterampilan sosial. Disinilah semua elemen EQ tadi diwujudkan jadi tindakan nyata pas kita berinteraksi sama orang lain. Gampangnya gini, keterampilan sosial itu puncaknya EQ. Ini momen ketika Anda pakai pemahaman Anda, yaitu empati, dan ketenangan Anda, yaitu regulasi diri, buat menengahi konflik antara dua anggota tim, lalu mengarahkan mereka kembali ke tujuan yang sama. Ini adalah seni untuk menginspirasi orang lain.
Tapi, ngelola emosi aja nggak cukup. Pemimpin yang tahan banting itu juga membangun yang namanya resilience atau ketahanan. Ini bukan cuma kemampuan buat bertahan, tapi buat tumbuh jadi lebih kuat setiap kali menghadapi masalah. Coba deh lihat bedanya. Jauh banget kan? Pemimpin yang nggak tangguh itu cari kambing hitam, defensif, terus putus asa. Sebaliknya, pemimpin yang tangguh itu maju, terima tanggung jawab, cari tahu salahnya di mana, dan yang paling penting, belajar dari kesalahan itu. Ini bedanya antara mandek dan berkembang. Nah, ini nih, ada toolkit simple tapi ampuh banget. Cuma butuh 3 menit loh. Setiap pemimpin bisa pakai cara ini buat menenangkan sistem saraf di tengah-tengah stres. Jadi kita bisa beralih dari yang tadinya reaktif jadi lebih responsif dan bijaksana. Dan terakhir, ini dia kunci yang sering banget kita lupain, self-compassion atau welas asih pada diri sendiri. Ini bukan soal manjain diri ya, tapi soal memperlakukan diri kita dengan kebaikan yang sama, seperti yang kita kasih ke teman baik kita pas mereka lagi kesulitan. Oke, sekarang kita balik lagi ke cerita Etienne Peterse. Yuk kita lihat gimana semua alat yang kita bahas tadi mengubah hidupnya secara total. Lihat deh transformasinya. Beda banget kan? Dari pemimpin yang didorong rasa takut dan butuh kontrol, jadi sosok yang memimpin dengan tujuan dan kepercayaan. Dia bukan cuma bangkit kembali, tapi dia bangkit jadi versi yang lebih baik, mengubah kelemahannya jadi kekuatan terbesarnya. Dan ini dia inti dari pelajarannya. Ada pergeseran besar dalam cara dia mendefinisikan sukses. Bukan lagi soal validasi dari luar, tapi soal makna dari dalam. Bukan lagi soal apa yang Anda dapatkan, tapi soal apa yang Anda berikan. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini untuk Anda. Setelah mendengar semua ini, langkah kecil apa yang akan Anda ambil besok untuk merawat pemimpin yang ada di dalam diri Anda? Karena kepemimpinan sejati itu dimulainya bukan dari luar, tapi dari dalam.